Pernahkah kamu merasa dunia berputar begitu cepat? Semua orang sibuk, sementara kamu merasa lambat, sulit untuk menuntaskan pekerjaan yang bahkan sederhana. Jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan pikiran berpacu kemana-mana. Atau mungkin ada kecemasan yang terus-menerus mendengung di latar belakang hidup kita, membuat tugas-tugas yang mudah pun terasa berat. Kita mungkin sedang mengalami stres, dan percayalah, kita tidak sendirian. Mari kita pahami sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh dan pikiran kita, serta menjelajahi penyebab umum di balik perasaan yang kadang familiar ini. Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap tekanan, mekanisme bertahan hidup bawaan yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya. Bayangkan ketika kita menghadapi harimau yang siap menerkam kita. Pastinya kita perlu rasa stres untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bahaya tersebut. Di era modern, tentunya tantangan kita menjadi berbeda. Dalam dunia modern yang serba cepat, mekanisme ini dapat terjebak dalam kecepatan yang tinggi, mengsalahartikan tantangan sehari-hari yang seharusnya bisa kita tuntaskan sebagai ancaman hidup dan mati. Lalu, apa saja ciri-ciri bahwa tingkat stres kita telah mencapai titik kritis? Secara fisik, stres dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Sakit kepala yang berat, seperti ada drummer kecil yang berlatih di dalam tengkorak kita, sulit tidur hingga rasanya kita ingin berguling-guling tanpa henti, atau bahkan gangguan pencernaan, mulai dari rasa gugup di perut hingga serangan GERD. Ya, stres dapat mendatangkan malapetaka pada saluran pencernaan kita bahkan lambung. Pernapasan kita bahkan dapat berubah menjadi terengah-engah dan cepat saat tubuh kita bersiap untuk merespons lawan atau lari. Meskipun satu-satunya ancaman yang kita hadapi adalah deadline yang dekat atau jadwal yang padat. Jangan lupakan juga ketegangan otot, rasa tegang di leher, bahu, atau punggung kita, seperti sedang memikul beban di dunia secara harfiah. Namun, stres tidak hanya berdampak pada tubuh kita. Stres juga dapat merusak pikiran dan emosi kita. Pernahkah kamu merasakan kecemasan yang terus-menerus, seperti selalu tertinggal satu langkah dari orang lain, sehingga kita terus-menerus harus berusaha mengejar ketertinggalan tersebut? Atau secara tidak sengaja kita membentak orang yang kita sayangi karena masalah sepele? Sifat lekas marah, frustrasi, dan perasaan jengkel terus-menerus itu adalah tanda dari stres. Stres dapat membuat kita sangat sulit untuk fokus, berpikir jernih, bahkan mengingat hal-hal sederhana. Kita mungkin merasa kewalahan, terisolasi, ingin menarik diri, dan bahkan sedih tanpa alasan yang jelas. Lalu, apa yang memicu api stres ini? Sumbernya bisa banyak, dan sering sekali saling berkaitan, menciptakan badai kecemasan yang bertumpuk. Tekanan pekerjaan, tenggat waktu yang mepet, beban kerja yang berat, atasan yang banyak nuntut, atau politik kantor yang tidak sehat. Semua adalah penyebab besar dari stres. Tanggung jawab keluarga, mulai dari mengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga hingga mengelola hubungan yang kompleks serta merawat orang tua di usia lanjut, juga dapat menambah stres dari diri kita. Kekhawatiran finansial, mulai dari tagihan yang menumpuk dan pengeluaran tak terduga hingga tekanan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan, dapat membuat kita terjaga dan sulit tidur di malam hari. Bahkan situasi sosial seperti berbicara di tempat umum, bertemu orang baru, atau berada di tengah keramaian juga dapat memicu respon stres pada beberapa individu. Jangan lupakan juga stresor yang lebih besar dari kehidupan kita. Contohnya, pandemi global, bencana alam, kerusuhan politik, dan rentetan berita negatif yang ada di media sosial maupun televisi. Menjadi terlalu banyak hal yang harus diproses oleh pikiran kita. Jika dibiarkan, stres dapat menjadi kondisi kronis, teman setia yang berdampak serius bagi kesehatan fisik dan mental kita. Stres jangka panjang melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu tidur, dan meningkatkan risiko kita terkena berbagai masalah kesehatan yang serius. Mulai dari tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke, hingga gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan penyalahgunaan zat terlarang. Ini adalah lingkaran setan yang perlu diputus. Mengenali gejala stres adalah langkah krusial pertama. Dengan memahami penyebabnya, kita dapat mulai mengembangkan mekanisme coping yang sehat dan mendapatkan kembali kendali untuk hidup kita. Terkadang, sekedar berbicara dengan teman, anggota keluarga, atau terapis yang kita percaya dapat membuat perbedaan yang besar. Dan jika kita sedang berjuang, jangan ragu untuk mencari dukungan profesional seperti psikolog atau psikiater. Ada sumber daya yang tersedia untuk membantu kita menavigasi badai stres yang kita rasakan dan menemukan perairan yang lebih tenang. Kita tidak harus menghadapi badai ini sendirian. Di episode berikutnya, kita akan menjelajahi dunia depresi yang sering disalahpahami. Suatu kondisi yang terkadang muncul dari stres yang tidak dikelola dengan baik. Bergabunglah dengan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang gejala, penyebab, dan yang terpenting,
jalan menuju pemulihan dan ketahanan.